Kita jumpa kembali di dalam sesi podcast di Simple Channel. Sekarang saya ingin berbagi tentang alasan saya mengembangkan channel YouTube, di mana awalnya sebetulnya saya tidak begitu tertarik dengan YouTube. Saya sudah memiliki beberapa channel, namun channel-channel tersebut hanya saya gunakan untuk kebutuhan menaruh video, dan video-video tersebut berisi tutorial dan kemudian hanya saya unlisted dan kemudian saya embed. Biasanya saya gunakan untuk kebutuhan tutorial klien ya, untuk tutorial klien atau untuk kebutuhan tutorial blog atau untuk kebutuhan tutorial para pembaca buku sebagai dukungan support bagi para pembaca buku saya. Dan kemudian hingga suatu ketika ada seseorang berkata kepada saya kalau saya kurang lengkap kalau saya tidak menguasai SEO YouTube, dimana seperti saya sudah jelaskan di dalam podcast sebelumnya, kalau saya berprofesi sebagai web designer dan juga sebagai praktisi SEO, dimana saya membantu website perusahaan agar bisa bersaing di dalam mesin pencari Google, dimana dengan melakukan teknik SEO tertentu website tersebut bisa lebih mudah diketemukan di dalam pencarian Google. Dan saya sudah cukup lama berkecimpung di dalam SEO Google dan saya sudah cukup paham dengan algoritma Google. Namun memang harus jujur kalau untuk YouTube saya tidak paham sama sekali karena saya memang tidak pernah bermain di YouTube. Bahkan awalnya dulu saya berpendapat kalau semisal seseorang mengupload video di YouTube, maka video tersebut akan secara otomatis dipromosikan oleh algoritma YouTube. Jadi intinya sih adalah seseorang upload aja video dan videonya akan jalan sendiri. Namun ternyata tidak seperti itu. Saya mulai berpikir ada benarnya juga ya perkataan orang tersebut, kalau memang ilmu SEO saya masih nanggung atau ilmu SEO saya kurang lengkap kalau saya tidak menguasai SEO YouTube. Dan kemudian saya mulai mempelajari YouTube, dan melihat banyak video, membaca banyak artikel terkait dengan YouTube. Dan kemudian saya menarik suatu kesimpulan bahwa antara YouTube dan mesin pencari, SEO-nya, SEO YouTube dan SEO mesin pencari Google itu ada kemiripan. Memang kebetulan antara Google dan SEO Google dengan YouTube kan, mesin pencari Google dengan YouTube itu kan masih satu perusahaan, tentu saja mereka mau berbagi teknik algoritma dan lain sebagainya. Jadi ada kesamaan. Pertama-tama adalah untuk bisa memenangkan persaingan atau agar bisa mudah diketemukan melalui pencarian dibutuhkan niche. Jadi antara YouTube dengan dengan mesin pencari Google itu sama, dibutuhkan niche. Jadi kalau website itu mau menang persaingan di dalam mesin pencari Google, dia butuh niche. Niche itu topik ya atau kategori. Dan begitu juga di dalam YouTube. Dan kemudian saya mulai berpikir apa yang mau saya buat ya di YouTube ya, channel dengan niche apa yang saya mau buat di YouTube. Dan kemudian saya mendapati dua niche. Yang pertama adalah niche tutorial. Dimana tutorial adalah saya suka dengan tutorial, membuat tutorial, saya suka berbagi. Dimana alasan saya masih menulis buku seperti saya sudah ceritakan di dalam podcast sebelumnya, saya menulis buku itu berdasarkan rasa senang. Jadi saya senang berbagi dan saya senang kalau buku-buku saya bisa memberikan manfaat bagi para pembaca sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk material atau pengetahuan ya. Saya pernah mendapatkan email dari seorang pembaca, di mana pembaca ini adalah pembaca buku cara membuat website dengan Joomla, dan kemudian pembaca itu mengatakan bahwa dengan membeli buku seharga 40.000 atau 50.000 gitu saya lupa, dia bisa mendapatkan keuntungan antara 5 juta atau 6 juta seperti itu ya. Jadi dia mengucapkan terima kasih dan saya senang mendengarkan ceritanya itu, bahwa apa yang saya berikan di dalam buku bisa bermanfaat bagi orang tersebut dan dia bisa mendapatkan keuntungan secara material, dan semoga para pembaca buku lainnya juga sama. Dan kemudian niche yang kedua adalah gitar dan musik.
dimana saya suka dengan gitar, saya suka dengan musik, saya pernah jadi anak band, saya bisa main gitar meskipun gak jago. Dan niche kedua itu yang saya pilih karena saya pikir kalau tutorial kan, ini tutorial udah banyak nih yang punya nih, tutorial udah banyak nih yang bikin, dan saya pikir untuk bersaing agak sulit lah gitu. Pada waktu itu jadi saya coba dulu di niche gitar dan tutorial, namun kemudian di dalam perjalanan saya merasa saya sudah tidak di situ gitu loh. Saya sudah bukan saya 20 tahun lalu yang begitu instan dengan musik dan perbenan gitu, dan gitar dan tutorial dan pengulikan gitar. Sudah beda ya, emosinya sudah beda, feelingnya juga sudah beda, dan kemudian saya memutuskan untuk berganti haluan. Jadi video-video tentang gitar tersebut saya hapus-hapusin, dan kemudian saya mulai menggeluti niche tutorial, dan saya berpikir tutorial apa yang saya mau bikin di YouTube. Dan kemudian berdasarkan pengalaman saya membuat niche gitar tersebut atau niche tutorial tersebut, di mana saya menggunakan video editor gratis tanpa watermark, dan kemudian niche itulah yang saya angkat, di mana saya berpikir tentu saja banyak orang nih yang seperti saya yang mau publikasi video di YouTube, namun untuk ngeditnya itu kan dibutuhkan software. Jadi kalau untuk bikinnya sih gampang, pakai Android aja udah jadi gitu ya, pakai Android aja udah jadi, pakai clip on udah jadi, udah bagus. Dari sisi suara kualitasnya lumayan oke. Dan kemudian tapi kan video yang dibikin itu harus diedit, jadi tidak bisa dikasih begitu aja, tidak bisa diupload gitu aja, harus diedit. Ada bagian harus dipotong, ada bagian yang perlu dikasih efek-efek tertentu, dan itu membutuhkan software. Dan ketika saya mulai mempelajari editing untuk video dengan lebih serius, dan software-software yang tersedia adalah software-software premium yang berbayar. Andai kata kalau software-software premium itu memberikan versi gratisan juga ada watermarknya, dan itu tidak cukup bagus buat saya, karena sebagai pemula terus saya mau yang gratis tanpa watermark. Dan kemudian saya mencari-cari dan saya mendapatkan beberapa software, dan saya coba-coba untuk editing di dalam niche gitar dan musik itu. Dan dari situ, dari pengalaman editing di situ, saya mendapatkan kemampuan untuk mengedit video dengan menggunakan software gratis, dan itu saja yang saya bagi. Jadi saya mulai bikin niche di Simple Channel ini, niche tutorial editing video gratis tanpa watermark. Itu yang saya bangun awalnya, dan kemudian saya kembangkan lagi, saya tambahkan editing video di Android ya, ada Vlogit, ada Filmora. Kalau untuk PC-nya ada Shotcut, OpenShot, VSDC, Olive, dan lain sebagainya itu Anda bisa lihat di dalam playlist. Dan kemudian saya pelajari SEO, di mana kemudian sekarang 90% audiens saya datangnya dari mesin pencari. Dan saya pikir kalau seseorang ingin mulai membangun channel di YouTube, maka dia harus melakukan, pertama adalah memilih niche yang sesuai dengan kemampuan dia, dengan bakatnya dia, dengan kecintaannya dia. Karena niche ini menjadi penting untuk memulai itu ya. Kita harus memulai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, apa yang kita senangi. Dan karena kalau misalkan kita melakukan apa yang kita senangi, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang tanpa beban gitu. Jadi kita bisa bahagia dalam melakukannya. Jadi nggak harus diburu-buru oleh rasa was-was. Wah, ini ntar laku nggak ya, ini ntar ada yang nonton kayak ini gini. Iya, memang target awal adalah keinginan adalah banyak yang nonton, tapi jangan jadikan banyak yang nonton itu sebagai acuan untuk membuat video. Gunakan acuan adalah apa yang Anda sukai dulu, apa yang Anda sukai, apa yang Anda senangi, dan kemudian kemas itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang berguna. Dan kemudian pelajari SEO, itu yang saya lakukan. Jadi saya pelajari SEO agar video-video tutorial yang saya buat itu mendapatkan penonton, mendapatkan audiens. Dan kemudian tak berapa lama saya sudah bisa memenuhi syarat monetisasi ya. Bahkan ketika subscriber Simple Channel ini baru 500, saya sudah tembus 4.000 jam tayang. Dan kemudian pengalaman tersebut ya, pengalaman mengembangkan channel, pengalaman monetisasi, pengalaman SEO, saya rangkum dan kemudian saya buat proposal dan saya tawarkan
penerbit, dan penerbit ACC. Walhasil saya dapat 2 buku tentang YouTube, yaitu buku YouTube dan monetisasi dan buku YouTube dan SEO. Untuk buku YouTube dan monetisasi sudah selesai dan masuk ke dalam antrian penerbit. Namun kemudian seperti yang saya sudah jelaskan di dalam podcast sebelumnya, kalau dipending dulu, proses penerbitan dipending karena ada wabah. Dan kemudian untuk buku SEO-nya saya belum tulis ya. Saya masih akan rencanakan mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa 1 atau 2 bulan ke depan saya akan tulis, karena sebetulnya saya masih ada buku tentang web design yang baru selesai berapa ratus halaman gitu, masih yang perlu diselesaikan lagi. Saya akan selesaikan itu dulu. Namun kembali ke dalam channel YouTube, dan itu yang saya lakukan. Saya tidak, pada waktu itu sih saya tidak begitu pentingin monetisasi. Saya juga nggak terlalu tertarik dengan monetisasi YouTube pada waktu itu. Dimana pada waktu ketika saya mulai bikin channel, ketika awal saya bikin channel itu kan syarat monetisasi cuma butuh 3 video. Kita 3 video tuh udah bisa monetisasi, tapi saya tidak begitu tertarik. Dan kemudian dirubah lagi jadi 10.000 view kan, dirubah jadi 10.000 view, dan kemudian dirubah jadi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan ketika saya bikin simple channel, tujuan saya bukan monetisasi. Tujuan saya adalah untuk bereksperimen dan memahami bagaimana cara algoritma YouTube itu bekerja, terutama untuk SEO YouTube-nya. Dan saya mendapatkan pengalaman dari situ, dari simple channel itu, dan kemudian saya kembangkan jadi buku. Dan kemudian karena ini channel udah lumayan memiliki audiens, yang saya terusin aja bikin video tutorial. Apa saja saya bikin. Sekarang video tutorial SEO, saya bikin video tutorial AdSense, saya bikin video tutorial pembuatan website, saya bikin. Jadi apa saja yang menurut yang saya tahu dan saya mengerti dan saya sudah praktekkan, saya akan coba bikin dan saya taruh di simple channel ini sebagai arsip tutorial, dan semoga bisa berguna bagi siapa saja di kemudian harinya. Dan sepertinya itu aja sih sharing saya atau pengalaman saya ketika mengembangkan channel YouTube. Dan lagi-lagi kalau anda yang baru yang mau mengembangkan channel YouTube, jangan mikirin dulu dengan AdSense, jangan mikirin dulu tentang monetisasi. Pertama pikirkan tentang konten dan SEO. Itu yang harus anda fokus di konten dan SEO. Konten itu di niche ya. Jadi pilih salah satu niche yang dekat dengan anda, pilih salah satu niche yang anda sukai, pilih salah satu niche yang sesuai dengan keahlian anda, dan kembangkan dari situ, pelajari SEO dari situ. Dan saya yakin kalau anda fokus di 2 hal ini, monetisasi YouTube akan datang dengan sendirinya. 4.000 jam tayang itu gampang banget kok dicari, asalkan anda punya konten ya, asalkan anda punya konten yang niche, sesuai dengan niche anda, sesuai dengan kategori anda bikin niche dulu ya, bikin niche dulu dan kuasai SEO, dan anda akan bisa berkembang dengan cukup cepat di YouTube. Dan jauhi larangan-larangan YouTube seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya. Jadi silakan anda lihat di dalam playlist kalau anda tertarik dengan monetisasi YouTube dan SEO YouTube, saya sudah bagi di situ, dan semoga bisa bermanfaat buat anda. Dan kalau anda yang suka dengan podcast cerita seperti ini, anda bisa subscribe ke dalam simple channel ini, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan kita akan jumpa kembali dalam podcast berikutnya. Peace.